ngotak tapi nggak dipakai di agama. Oh sih. Ini kenapa ini? Mabuk dia, mabuk. Saudara siapa namanya? Saudara Syahad. cuma kau tak bisa begitu. Oh cuma kau tahu diri sedikit. Kita manusia beragama memuji Sang Maha Kuasa. Oh cuma tobatlah dirimu. Jangan kau jadi manusia pemuja agama. Sedangkan di mana-mana katanya saling mengasihi, kau memberontak. Sedangkan di mana-mana kau memberontak. Kau diri sedikit, kau cuma manusia di agama. Jangan ribut. Maaf bang. Bayi Tuhan lagi tidur. Maaf bang, tadi kupikir dia punya akal. Ini sudah nggak punya akal, ODGJ lagi. Enggak, kalau saya kan hobi musik juga. Kamu kan tahu saya suka musik. Tapi kan sekarang Tuhannya lagi tidur, si bayi takutnya nanti bangun. Shh, jangan ribut. Si bayi lagi bobok. Jangan ribut. Dalam tuh. Sedikit tapi dalam tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan aja ngomongnya. Bayi Tuhan lagi tidur. Tuhan bayi, Tuhan imut lagi tidur, teman-teman. Jadi sesi kali ini kita pelan-pelan ngomong. Takutnya kalau dia kurang tidur, nanti panas tinggi, kasihan, bisa step. Obat untuk menyembuhkan sakit Tuhan belum ditemukan sampai hari ini. Tapi ya, kalau yang mau berobat sudah ditemukan bang. Di Komalnya sahabat Bang Zuma. Ini yang tepuk tangan Jok dan telur ribut. Tuhan lagi tidur. Oh ya maaf bang. Yaudah, kita sapa dulu. Ada Coki. Assalamualaikum. Selamat malam. Coki. Selamat malam bang. Pelan-pelan bang, Tuhan lagi tidur. Tuhannya mana? Coki, Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam bang. Oh Islam. Oke bang, waktunya 2 menit ya, tapi suaranya pelan-pelan. Tuhan lagi tidur. Tuhannya mabuk minum anggur. Enggak, belum sampai umur, masih kecil. Belum bisa minum anggur. Bang Coki, apa yang ingin disampaikan bang? Enggak bang, cuman pengen dengar aja, sekaligus pengen ada nasihat juga saat ini rumah. Baik bang, kita sapa dulu ini Bang Stephen, siapa tahu dia Kristen. Selamat malam, Assalamualaikum. Kalau Islam, Bang Stephen Mundung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, bolehkah saya mau menanya? Iya, yang penting Ya, jangan ribut, jangan terlalu berisik. Iya, begini Bang Zuma, saya kan mualaf. Siap. Ya, saya kan punya orang tua 2 yang sudah meninggal di Kristen. Jadi saya cuma mau nanya, apakah doa saya itu bisa Kalau Allah, tapi untuk terkabulkan, ya kita kembalikan kepada Allah. Allah yang punya hak prerogatif untuk itu. Tugas kita sekarang ini kan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan menjadikan anak keturunan kita menjadi anak soleh dan soleha. Iya, Tuhan yang maha melihat, kemudian keturunan dari orang tua kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh, ya
kita berlepas tangan kepada kedua orang tua karena mereka sudah meninggal, kita tidak punya kekuatan untuk itu, sehingga tugas kita hanya mendoakan, tugas kita kemudian memiliki niatan yang baik, mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan berpasrah ikhlas kepada Allah untuk dikembalikan. Ya, itu aturan Allah sendiri. Iya. Terima kasih Kita Bang nggak ada Zuma. intervensi titik. Ya, makasih Bang. Bang Zuma, satu lagi. Saya sudah nonton Bang Zuma punya video-video itu, enak saya dengar. Jadi begini Bang Zuma, kalau menurut Kristen, kalau mau ditanya dalil, jangan dicumu dalil, tanya ayatnya, begitu. Karena kalau dalil mereka tidak mengerti. Begitu. Tanya ayatnya di mana yang tertulis sekian-sekian. Kalau saya di Muslim sekarang kan dalilnya, kalau di Al-Quran kan. Iya. Iya. Jadi kalau mereka bertanya, kalau Bang Zuma mau tanya kepada mereka, di mana ayatnya yang tertulis, bukan dalilnya ya Bang. Orang nak gitu. dalilnya. Iya. Iya. Nantilah. Oke, thank you teman. Iya, terima Masya kasih Allah. Ustaz. Sama-sama. Ya. Masya Allah. Oke, mungkin ada teman yang lain, silakan. Assalamualaikum Gurunda Sugi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma, Coki, Sadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nandar. Izin. Maksudmu apa gak nyapa saya? Maksudmu apa? Wah, Ustaz Sugi gak dengar. Gurunda Sugi tadi gak dengar ya. Astagfirullah. Makanya jangan ditambah Gurunda. Jadi saya bingung. Jangan terlalu berisik. Pelan-pelan bayi Tuhan lagi tidur. Ustaz Sugi kemana aja? Biasanya beberapa hari itu gak ada ya? Sakit kah? Enggak, sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Kadang nengok-nengok Kristen itu bahlul-bahlul tuh mau naik jadi males saya. Ku tengokin aja di bawah kan. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang bisa memancing saya naik, baru saya naik gitu. Tapi kalau belum kepancing saya belum mau naik, biasanya gitu. Komal-komal itu. Ku tunggu dulu kan. Iya, Masya Allah. Siap. Jangan terlalu ribut ya. Pelan-pelan aja kita. Masalahnya kalau kurang tidur pertumbuhannya nanti nggak maksimal. Kalau pertumbuhannya tidak maksimal, ya nanti kayak pohon bonsai, kan bisa ribet. Takutnya kena polio. Iya. Kakinya bentuknya O. Nggak bisa main bola nanti kan. Jangan terlalu ribet, pelan-pelan aja kita. Ten, naik ten. Jangan terlalu ribut, berisik. Kasihan nanti. Kalau tuannya berkembang kerdil kan bahaya nanti. Itu temanya ini aja. Manusia kerasukan Tuhan, kayaknya bagus deh. Manusia kerasukan Tuhan, bagus juga. Ayo silakan teman-teman Kristen, mari kita berdiskusi, tapi jangan lupa bawa akal. Tinda Hendra, assalamualaikum. Iya tadi live beliau akhi. Ku tengok wih tambah ganteng. Ya berkuranglah 15 tahun gitu, lebih muda. Cukur rambut. Cukur rambut bersih. Wah, keren Bang Indra.
Masya Allah. Udah lama nggak lihat beliau kan? Biasa pun, biasa. Kapan? Berapa? Tak kontakan. Erik, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Erik. Mana? Erik. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Allahu Akbar, Masya Allah. Belum ada OTN-nya ya? Belum bang. Ini ada, tadi aku baca komennya katanya mau sekali naik ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Bang Harimau Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nih bang, mengajar di hatiku nih bang. Saya kan sering nonton labnya abang juga dan sahabat. Suaranya kok anu bang, kayak gimana gitu? Ya maaf, mungkin sinyal bang. Bang Juma, ada pertanyaan dari kawan saya yang masih mengajar nih bang. Ya. Masuk akal juga sih bang. Kita nih ada Tuhan ya bang. Ya. Tetapi kenapa umatnya masih lapar ya bang? Saya juga bingung dong. Itu aja bang pertanyaanku. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada Tuhan, kita masih lapar. Nah, itu dia. Ya. Contohnya, ya maaf ya, di Palestina gitu bang. Iya, itu aja sih. Gimana? Kita akan sering open donasi nih bang. Ada salah satu kawan naik ini di labnya kita. Bang, coba kamu jawab katanya pertanyaanku ini. Ya, ada Tuhan, tapi kenapa masih lapar katanya. Padahal orang itu orang-orang beriman katanya bang. Saya juga kaget, baru saya dengar bahasa itu. Itu aja sih, jadi pikiran juga. Coba gabung labnya Bang Juma dulu kan. Saya kan sering juga nonton Bang Juma nih. Iya. Jadi maksudnya gimana bang itu? Kita nggak boleh lapar. Ya nggak tahu lah. Maksudnya ada kesengsaraan gitu loh Cuma. Kan ya, harusnya betul. Semuanya diatasin Tuhan. Nah, gitulah arahnya ke sana. Iya betul. Memang ujian sih ujian bang kan. Iya. Jadi seperti umatnya Nabi Musa berarti ya. Ketika umatnya Nabi Musa itu diberi mukjizat, diselamatkan kemudian dan seterusnya, mereka tidak pernah puas. Mereka minta, kami udah bosan makanan seperti ini, kami mau makanannya itu langsung jatuh dari langit. Kalau saya sih melihat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, mohon maaf ini ya, pertanyaan yang mendekati kekufuran. Karena kalau kita melihat seekor ayam itu tidak diberi kaki, diberi tangan. Tidak ada upaya bagi ayam itu kemudian untuk mencari nafkah sehebat manusia. Tetapi ayam belum pernah saya lihat mati karena kelaparan. Biasanya ayam itu mati karena sakit atau disembelih atau digilas sama motor. Tapi kalau ayam mati kelaparan itu jarang. Bahkan saya sendiri nggak pernah lihat. Nah kalau menakar kemudian Tuhan itu dengan makanan, Al-Quran memang sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwah wal anfus wath thamarah wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembiranya adalah bahwa ketika kita hidup di atas muka bumi ini, kaidahnya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kehidupan dunia ini memang adalah ibarat penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beruntunglah orang-orang yang kemudian kehidupannya itu pas-pasan.
dibandingkan kehidupan orang yang serba berkecukupan. Loh kok bisa kayak gitu? Ya, kalau ditinjau dari aspek padang mahsyar. Ya, kehidupan di akhirat itu nanti setelah kehidupan kita dikeluarkan dari kubur, itu orang menunggu dihisab itu tergantung dari banyak hartanya di atas muka bumi ini. Itu yang perlu dipahami. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan, semakin lama orang dihakimi. Sehingga kalau pertanyaannya kenapa masih ada orang lapar, ya sama seperti kenapa masih ada orang sakit, kenapa masih ada yang pendek, kenapa harus ada yang pahit dan seterusnya. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah, termasuk lapar itu juga dicipta oleh Allah. Jadi takaran kita bukan masalah banyak harta atau kenyangnya seseorang. Karena kalau misalnya ditakar dengan kekenyangan, bisa kita lihat bahwa orang yang kenyang adalah orang yang agamanya benar, adalah Tuhannya yang benar. Maka Islamlah yang kenyang dan agama lain itu akan menjadi lapar. Karena hanya Tuhannya umat Islam itu yang benar. Akan tetapi Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi, Allah menguji manusia ini dengan ketakutan, dengan kelaparan, kemiskinan, kematian dan seterusnya. Jadi saya rasa kalau kita mencari solusi, ayo mari kita berusaha. Sedangkan ayam saja bisa hidup kok. Mereka tidak memiliki tangan, tidak memiliki akal untuk berpikir. Saya kira begitu, Bang. Saudara harimau. Ada yang komen juga Bang, yang aneh itu kalau Tuhan lapar minta ikan goreng. Iya betul. Kalau makasih Bang ya, atas responnya. Saya cuman itu aja Bang, masuk akal juga sih karena di Palestina ini kan maaf nih sering inilah yang kita dengar. Oke, makasih Bang Juma atas infonya. Semangat saya dengarnya Bang. Makasih Bang, saya hanya manusia awam yang bisa untuk open donasi aja Bang. Assalamualaikum Bang Juma dan sahabatnya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun. Benar itu. Ya, Tuhannya tetangga saja lapar, apalagi manusia. Jadi biasalah itu. Tapi jangan terlalu ribut ya. Bayi Tuhannya tetangga kita lagi tidur. Ya, kalau mengenai kita open donasi untuk saudara-saudara kita itu kan di Islam kita diwajibkan untuk fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, di sini bedanya antara orang Islam dan agama lain. Kalau di agama lain itu tidak ada dianjurkan untuk fastabiqul khairat. Nah, sementara kita memang diwajibkan untuk fastabiqul khairat. Nah, kalau segala sesuatu di atas Tuhan, maka kehidupan manusia ini tidak akan maju, tidak akan berkembang, menjadi manusia pemalas semuanya. Tidur aja nanti dikirim makanan dari Tuhan. Nggak usah kerja nanti dikirim makanan dari Tuhan. Terus apa gunanya kita dijadikan pemimpin? Atau kalau Allah ini berfirman, lanjut. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran kan jelas, waqala rabbuka malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia itu untuk jadi khalifah. Nah, di situ manusia dibekali yang namanya akal. Akal itulah yang akan membuat kita itu berusaha bagaimana kita mendapatkan rezeki. Ya, orang yang pintar nanti menggunakan akalnya, menggunakan ilmunya untuk meraih rezeki. Ya, kalau ingin hidup ditanggung Tuhan, lo lebih rendah aja dari babi, biar ditanggung. Karena babi itu masih cari makan sendiri. Nah, kalau ingin semua dapat dari Tuhan, ya jadi lebih rendah dari babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi ini ya. Fungsinya akal. Ya, fungsinya akal itu Allah beri kita akal itu supaya kita bisa
berusaha menggunakan akal kita. Begitu. Terima kasih. Gini loh, Satsuki. Satsuki tuh lupa ada slogan begini loh. Biarkanlah Tuhan bekerja. Biarin Tuhan bekerja. Gitu. Ya kalau di Kristen kan beda dengan kita. Kalau kita itu kan Robana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan di dunia, wabil akhirati hasanah, wakina adzabannar, dan kebaikan di akhirat kan. Nah kalau Kristen enggak, berilah aku makan hari ini secukupnya. Nah, itu bedanya di situ. Kalau kita itu minta kebaikan di dunia dan di akhirat, mereka minta makan hari ini secukupnya. Doa Bapak kami coba dibaca itu. Ya kan, minta makan hari ini secukupnya. Kalau Katolik minta rezeki. Alusia. Doa Bapak kami Alusia. Jadi di otak mereka itu makan, kemakan. Makanya yang diminta makan. Kalau kita umat muslim tidak, kebaikan di dunia. Kalau kebaikan dunia itu ya segalanya. Ya, badan kita sehat, hubungan keluarga kita bagus, hubungan sosial kita bagus. Nah, itu udah mencakup semuanya itu. Tapi kalau yang diminta makan doang, cuma kena perut. Nah, begitu, cuma perut doang yang merasakan. Beda. Ya, kita sapa dulu Alitia ya. Alitia, udah biasa nih Alitia. Aduh, udah bosan ya sama gue ya. Udah deh, gue turun aja. Udah. Ada yang ingin disampaikan? Enggak sih. Pengen katanya nanya. Kamu suka ini ya, ngajak orang murtad ya. Coba dong. Enggak, buktikan kebenaran Kristen itu yang masuk akal gitu, coba saya dengerin. Itu di ini. Jadi kan gini, saya kan sering di komal-komal Islam kan, saya juga sering disuruh malah belum, saya nggak pernah tuduh-tuduh mereka. Ya kan? Ya, jadi kabarnya kan begitu. Kamu nanti chat pribadi. Enggak, itu pembahasannya gitu. bukan cuman chatnya, bukan cuman langsung suruh murtad, itu pembahasannya panjang kayak bercandaan gitu, sama kayak di komal-komal Islam. Alitia asyhadu sama aja, jadi nggak ada pemaksaan gitu. Tapi kan sampai sekarang juga kira-kira bisa nggak ngajak saya murtad? Nggak boleh lah, kan nggak boleh maksain orang. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia, ke seluruh makhluk. Iya, tapi beda konteksnya, nggak boleh yang langsung di depan yang di depan percaya masjid. Baptis, yang tidak percaya hukum. Bisa nggak Masa saya di depan diinjilin? masjid mau ini, nggak mungkin kan. Jadi apa namanya, di medsos gini aja kan orang udah tahu. Sedang Bang Suma aja tiap hari memberitakan firman Tuhan kan. Ya coba, kira-kira kalau saya ini mangsa, apa yang Anda hendak jual ke saya? Nggak ada mangsa di sini, mah diskusi kitab suci masing-masing. Misalnya, ayo menjadi Kristen. Nah, saya tanya, apa keistimewaan Kristen? Jawaban saudara apa? Nggak ada, kamu tanya aja tentang Alkitab. Nanti saya juga tanya Al-Quran dan hadis gitu. Boleh ya? Iya. Oke. Coba tunjukkan di dalam perjanjian lama ada tertulis tentang Tuhan menghapus dosa manusia dengan mengorbankan manusia lain. Nggak ada sih, nggak ada ya, emang nggak ada. Nggak ada. Yesaya 43 Alif ya. Yesaya 43. Coba baca Bang apa? Yesaya 43. Di mana tertulis? 53 kali. Ya coba dibaca. Coba Bang Suma jangan ketawa-ketawa dong, Kak. Bang Suma lucu aja. 43 salah ya, dia kalau itu. kita ketawa-ketawa kamu baca Al-Quran ketawa-ketawa nggak terima juga. Jadi diskusi itu yang serius gitu loh. Coba Resmi dibaca, silakan. Yesaya 43 ayat berapa? Nggak ada. Ayat 10-11. Coba Resmi, bentar aku ambil HP satu dulu ya, sebentar. Ayat 10-11 maksudnya. Cuma ini tebak-tebak aja. Ayo, pertama yang perlu diketahui bahwa kitab Yesaya itu nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Baca dulu dari Yesaya 43. Bentar Rasmi, bentar.
Yesaya itu nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Kamu baca dari ayat 1 aja udah ketahuan. Ya, penglihatan Yesaya bin Amos yang dilihatnya pada zaman, nah tuh garis bawahi, pada zaman Uzia, Yotam, Ahasya dan raja-raja Yehuda. Jadi nggak sampai ke zaman Yesus penglihatan Yesaya itu. Coba dicek itu. Yesaya 1 ayat 1. Coba nih. Oke. Coba Ini kan dibesarkan, ini kan Yesaya seorang nabi, ya kan? Seorang nabi yang menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kelahiran Tuhan Yesus Yesaya ada di Yesaya 9. Rasmi Yesaya 1. Ini Yesaya tentang dia kan seorang nabi. Yesaya kan seorang nabi. Coba Rasmi yang mana nih? Yesaya 43 ya? Bentar. Iya, itu penebus, nubuatan Allah sebagai penebus. Tetapi kalau Yesaya 9 dia kelahiran Raja Damai. Di situ nubuatan kelahiran Tuhan Yesus, Kak. Oh iya benar, ada benar, iya. Dan kalau tentang nubuatan penyalipan Yesus ada di Yesaya 53. Ya udah lanjut aja, Kak. Oke ya, Yesaya bentar, diam dulu. Yesaya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Kita tahu dari mana? Dari ayat 1. Kita cek. Yesaya 1 ayat 1. Walitia, Anda buka. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ingat nih, ditekankan di sini dalam zaman. Nah, itu jangan dilewati itu. Dalam zaman. Yesaya 1 ayat 1. Yesaya 1 ayat 1. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu ya? Ya. Terus baca ayat ayat 1-nya. Itu di peringkop ayat 2 itu, atasnya. Oh, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia itu. Ya, dalam zaman siapa? Zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda itu ya. Nah, ada nggak di situ zaman Yesus? Ya, nggak ada. Ya, jadi di situ nubuatannya, Bang. Nubuatan rasmi. Nubuatan itu adalah pemberitahuan. Bentar. Nah, Yesaya 9 ayat 5 itu di situ dikatakan telah. Seorang putra telah lahir, ya, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Kalau kamu bilang saya telah makan, artinya sudah makan atau belum makan? Coba, kan artinya sudah makan atau belum makan? Ayo, main apa akal sehat kita? Yesaya 9 tadi Abang baca mana, Bang? Nah? Kita ke Yesaya 9. Yesaya. Ya. Nah, di situ seorang anak telah lahir bagi kita. Saya tanya, Rasmi telah makan, artinya sudah makan atau belum makan? Ayat berapa yang Abang baca tuh? Yesaya 9 yang kau kutip tadi itu Raja Damai. Iya, Yesaya 9 enggak gitu bunyinya kayaknya tuh. Aduh, ini anak. Host izin turun, host mau sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Ayat situ aja loh. Di ayat 6-nya, enggak, tadi janji ini mau bahas kata zat, enggak ada di KBBI kan, mau dibahas di komal saya gitu. The zat Allah kan kalau di Islam kan zat kan. Zat, yang zat itu Tuhannya Kristen. Di dalam terjemahan lama Kisah Para Rasul 27 itu. Itu tuh. Kita kembali lagi ke Yesaya 9 kalau di ini 9 ayat 6, tapi kalau yang di kitabnya orang Yahudi 9 ayat 5. Saya tanya Rasmi telah makan, artinya Rasmi udah makan atau belum makan? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Stop dulu Rasmi. Saya tanya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah itu sudah lahir atau belum lahir?
Ya kan ini kan Bang mulai dari jangan baca cuma di ayat. Saya tanya, di mana? Telah itu artinya sudah atau belum? Bang, makanya kan itu sudah ayat 5. Coba kau jawab jujur, telah itu artinya sudah terjadi atau belum terjadi? Sebab seorang anak telah itu kata bentuk lampau atau kata bentuk akan datang? Susah amat sih. Masa bahasa Indonesia aja nggak ngerti? Ya udah Bang Juma aja. Monggo Bang Juma lanjut. Enggak, lanjut Hi. Aku lagi belajar. Gimana mau diskusi? Orang kata telah aja nggak ngerti, apa yang mau didiskusikan? Gini loh Bang, itu kan satu cerita. Jadi kan kita harus mulai dari awal biar tahu. Karena kan ini nubuatan itu kan pemberitahuan, belum lagi terjadi gitu loh Bang. Seperti di Wahyu itu kan nubuatan tentang akhir zaman. Betul, kalau di Wahyu itu betul, di situ nggak ada kata telah. Iya. Nah ini di sini jadi, sejak kapan nubuatan itu pakai kata telah? Iya itu ayat 5 Bang, baca dari awal kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kup yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Begitu. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi kan di situ dikatakan dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu Bang. Jadi itu nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Makanya tadi saya nanya sama kamu, seorang anak telah lahir, telah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Kamu nggak berani jawab, tapi masih ngotot itu nubuatan. Kalau kita ke ayat selanjutnya, saya tanya lagi, kapan pemerintahan ya yang pernah dipimpin Daud itu akan terjadi pada masa Yesus? Kapan Yesus itu? Ini loh Bang, ini kecemburuan Tuhan terakhirnya ini. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Kenapa kamu nggak berani jawab pertanyaan saya? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Kapan Yesus disebut penasihat ajaib? Kapan Yesus disebut Allah yang perkasa? Kapan? Itu semua kapan terjadi pada Yesus? Pernahkah Yesus disebut penasehat ajaib? Pernahkah Yesus disebut Allah yang perkasa? Kapan? Jadi semua ini nggak terjadi pada Yesus. Mulai dari seorang anak telah lahir, artinya anak itu sudah lahir. Bukan 700 tahun kemudian baru lahir.
Ini nggak cocok. Ini yang memenuhi nubuatan ini adalah Hizkia. Karena Hizkia inilah nanti yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Asyur. Sebagaimana yang pernah dilakukan Gideon. Bang, bentar. Ini ada di Yohanes 3 nubuatan tentang yang kekal, yang perkasa ya. Ini Yohanes 3 ayat 15. Apa bunyinya? Yohanes 3 ayat 15. Masuki. Iya. Bentar gantian. Emangnya Hargai kawanmu dulu. Hargai kawanmu dulu. Bentar, Anda diam dulu. Silakan Rasmi. Ya, di sini kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu satu. Loh. Di mana di situ disebut? Nah, ini ayat penasihat ajaib ayat 18-nya. Hus. Ayat 18-nya. Di mana disebut penasihat ajaib? Ya kan nggak harus sama persis, Bang. Enggak. Membawa orang ke hidup yang kekal gimana caranya? Misalnya akan orang itu hidup yang akan kekal. disebut, misalnya orang itu akan disebut orang hebat, ternyata disebut orang gila. Kira-kira nyambung ya? Bentar, Bang, bentar ya, ayat 18 ya, ayat 18-nya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, jadi kan di sini sudah kekuasaan nih Bang ya. Siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya dihukum. Itu kan sudah suatu kekuasaan itu. Di situ disebut, Anda ngerti nggak disebut? Ya bentar Bang, ya ini lagi disebut Gurunda. Iya, bentar disebut. Bang. Ya kan itu masih satu ayat. Bentar di Yohanes 5. Sudah nggak cocok. Ayat yang kau sebut tadi nggak cocok. Gugur. Kok nggak cocok sih? Loh, ya orang yang percaya dengar. Di situ bentar. Orang yang percaya kepadanya disebut penasehat ajaib. Di mana disebut penasehat ajaib? Iya, Bang jangan emosi dulu biar bisa yang emosi siapa? Kamu jawab nggak nyambung. Apa gitu. Yang mau didengerin? Bentar. Ya, bentar. Yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan dihukum. Gitu. Apa hubungannya ini? Nggak ada hubungannya. Di situ disebut penasehat ajaib, Bapak yang kekal. Kapan ya? Yesus disebut Bapak yang kekal tuh kapan? Ini loh, tadi saya kan ingin menerang. Bentar. Ya, tadi ketika kamu baca dari ayat 1, itu saya mendapat kesimpulan bahwa itu akan terjadi pada Ahaz. Ahaz ini yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Asyur. Sebagaimana Gideon pernah membebaskan bangsa Israel di Median. Kau ngebaca tapi nggak ngerti. Padahal di situ sangat jelas dari ayat 4. Bentar dulu, bentar. Ya. Di ayat 4 dengar Yesaya 9 ayat 4. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Kapan Yesus mengalahkan musuh-musuhnya ini kapan? Seperti yang terjadi di Median itu apa pernah terjadi pada Yesus? Nggak itu pernah. Kan Bang seperti. Itu kan dikatakan seperti, bukan dia yang melakukan perang, tetapi itu seperti, itu kan istilah. Tetapi dikatakan Raja Damai, kan di Yesaya 9 tadi dikatakan Yesus itu Raja Damai. Kapan Yesus jadi Raja Damai? Dia datang, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan, kataku. Tapi aku akan membawa pedang. Aku akan menjadikan ibunya, anaknya, menantunya, istrinya sebagai musuh. Kapan Yesus jadi Raja Damai? Konteksnya Bang Juma, silakan Bang Juma dilanjut Bang. Nah, ini
Saya standby dulu karena yang di sini yang dinanti itu Bang Juma bukan saya. Lanjut. Sama aja. Ya, gimana? Berkumpul imam kepala mahkamah agama, orang Parisi, orang Yahudi, penggawa-penggawa yang memahami kitab Yesaya bukan hanya melalui terjemahan seperti saudara-saudara Kristen, tapi tidak ada satupun di antara yang hadir pada masa itu menjadikan Yesaya 53 sebagai alasan untuk membunuh Yesus. Ini akal-akalan, ibaratkan orang hanyut karena tak ada pelampung, daripada mati mending cocokologi. Jadi Kristen mencocokologikan konsep ketuhanan Yesus dengan mengais-ngais kitabnya orang Yahudi. Anda harusnya membaca ya, di dalam Yohanes 11 itu diterangkan, imam kepala hari tahun itu juga kemudian membuat satu nubuat. Jadi tahun itu imam besar, imam kepala pada saat itu, yaitu Kayafas, membuat kemudian nubuatan. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, pada tahun itu juga kemudian imam besar Kayafas bernubuat untuk Yesus. Ngapain ambil di kitabnya orang Yahudi nubuatan, sementara sudah ada nubuatannya di kitab Perjanjian Baru. Jadi penyaliban Yesus itu nubuatnya bukan di Perjanjian Lama, tapi di Perjanjian Baru. Jadi tidak perlu mengambil kemudian kitabnya agama lain. Gunakan saja nubuat yang ada di kitab saudara sendiri. Di dalam Yesaya 11 nomor 51, hal itu dikatakan oleh Imam Kayafas, imam besar, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati. Yesus akan mati. Yesus akan mati. Matinya Yesus. Itu kan bukan Yesaya, Bang. Itu kan bukan Yesaya itu. Ya, kenapa harus ngemis di kitabnya orang Yahudi, sementara ada di dalam kitab sendiri Perjanjian Baru nubuat untuk Yesus yang dibuat oleh imam besar, yaitu Imam Kayafas. Imam Kayafas kemudian pada tahun itu bernubuat untuk Yesus. Apa nubuatnya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Itu di bacaan mana itu, Bang? Yohanes 11 nomor 51. Karena di situ sudah hadir imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Ini orang penggawa Perjanjian Lama ini yang hadir. Dan tidak ada Yohanes 11 ayat 51, nomor 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja. Ya, ini kan judulnya kan, Bang, persepakatan untuk membunuh Yesus. Iya. Jadi waktu ini, jadi di sini kan ceritanya mereka sudah membuat rencana untuk membunuh Yesus. Si Kayafas ini kan inilah dalangnya, supaya inilah dalang untuk untuk menangkap Yesus dan untuk menyalibkannya gitu. Inilah dalangnya si Kayafas. Jadi ini kan perencanaan untuk membunuh Yesus, kan judulnya di persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi ini bukan nubuatan, Bang, tapi ini rencana orang itu, mereka sudah melakukan rencana. Iya. Karena di sini Yesus sudah lahir. Di sini Yesus sudah lahir dan mereka sudah bermaksud untuk membunuh Yesus di sini. Iya, kalau ada nubuat dan nubuat itu ada dalam kitab mereka untuk Yesus, mereka tidak akan membuat nubuat untuk membunuh Yesus lagi.
karena sudah ada di dalam kitabnya mereka. Tapi faktanya yang hadir di situ siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala sedang berkumpul dan mereka sepakat untuk membunuh Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa mereka. Menyelamatkan bangsa mereka dari mana? Dari penjajahan Roma. Jadi bukan karena dosa waris, bukan karena untuk tebus dosa, bukan untuk menghapus kutuk Taurat, bukan untuk Kristen, bukan. Iya. Izin tanya, itu hubungannya penjajahan Romawi dengan Yesus apa itu Bang Juma? Lah ini dalilnya, coba tanya. Gimana? Orang Yahudi pada saat itu dalam tekanan Roma. Pada saat Yesus datang melancarkan dakwanya. Gak ada hubungannya Yesus sama penjajahan Roma, Bang. Nah, atas dasar apa Bang? Saya tanya dulu, saudara ini jemaat biasa atau pernah sekolah teologi? Saya jemaat biasa, Mas. Oh, pantas Anda nggak tahu. Imam-imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, Yesus itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu hubungannya terjadi, sama penjajah Roma apa? Ini yang saya tanya tadi, hubungannya sama penjajah Roma apa? Makanya diam dulu kalau cuma jemaat. Dengar dulu kalau cuma jemaat. Jangan banyak ngomong kalau cuma jemaat. Anda dengar. Ini pendeta lagi ngomong, ya. Pendeta. Apabila kita biarkan Yesus, kita bahas Al-Quran aja gimana? Turunin kalau nggak mau diem turunin. Hanya jemaat Bible aja kau nggak paham kau bahas Al-Quran. Otak di mana orang ini? Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan percaya kepadanya semakin banyak. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Makanya mereka sepakat, oh bahaya ini. Kalau begitu kita bunuh aja Yesus. Daripada bangsa kita dirampas oleh Roma dan tempat suci kita dirampas oleh Roma, mari kita sepakat membunuh Yesus. Maka imam kepala angkat bicara. Maka dia bernubuat tahun itu juga. Kesimpulannya dari pertemuan mereka adalah Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Makanya baca di data nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada kesepakatan membunuh Yesus karena Yesaya, karena Daniel, karena ini nggak ada sama sekali. Jadi jangan Anda memperbotol diri. Silakan. Konteksnya nggak seperti itu, Bang Juma. Lalu konteksnya seperti apa? Nah, sih saya jelasin sedikit ya. Jadi jelasin yang banyak lah. Kalau sedikit banyak aja belum tentu benar, apalagi cuma sedikit. Silakan. Ya sedikit aja, karena saya sebenarnya mau bahas Al-Quran dengan Bang Juma ini. Bagaimana Anda mau bahas Al-Quran? Anda tidak punya kapasitas untuk memahami Quran. Memahami Bible aja nggak bisa. Terlalu tinggi. Apa kapasitas apa yang dibutuhkan untuk membahas Quran? Akal. Oh akal. Jadi Al-Quran paling masuk akal menurut Bang Juma? Yes, akal yang harus dipakai untuk menerima Al-Quran. Sedangkan Anda dilahirkan dari agama yang mematikan akal. Gimana Anda bisa masuk ke Al-Quran? Oh iya ya. Iya, sadarilah itu. Ini aja Anda nggak paham. Kalau memang masuk, ini aja Anda nggak paham ini. Ini aja Anda nggak paham. Nah, saya jelasin. Oke, silakan Anda jelaskan. Dan saya yakin Anda tidak menjelaskan. Pasti Anda mengaburkan. Tengok aja nanti. Silakan. Nah, ini saya jelasin. Jadi gini, Mas. Irman Doni, thank you. Silakan. Pada saat itu, imam-imam besar itu atau imam-imam kepala itu merencanakan pembunuhan Yesus, tidak ada hubungannya dengan penjajahan Roma. Tolong, kamu nggak dengar saya baca tadi? Kalau kita membiarkan Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Alamak. Ya hubungannya dengan Yesus apa? Nggak ada hubungannya. Ini justru mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas Romawi. Alamak, ini yang mau bahas Al-Quran ini, ilmu kalonjing. Gini, makanya kita kalau mau bahas itu, kita gantian ngomong. Ini saya jelasin sama Bang Juma ini, coba didengarin dulu. Apa yang Anda ingin jelaskan? Kamu mau jelasin ayat berapa? Bentar lagi, yang kamu jelasin ayat berapa?
Kita bahas dalam konteks keseluruhan. Enggak, saya tanya yang mau kamu jelasin kitab apa, ayat berapa, pasal berapa coba? Hah? Maksudnya tahu. Dia nggak tahu. Tahu enggak? Yang kamu mau jelasin itu kitab apa, pasal berapa, ayat apa? Ayat berapa coba? Saya itu nggak main di ayat, Mas. Karena jadi mau baca doang. Itu inilah orang-orang seperti kalian ini kan tidak memiliki pengetahuan. Sombong. Kau boleh menjelaskan kalau tahu ayatnya, konteksnya apa. Jadi kalau kamu kitabnya saja tidak tahu, ayat pasalnya tidak tahu, ayatnya tidak tahu, bagaimana kamu tahu konteksnya? Yang penting berkoar, yang penting cuma mau menggonggong. baca doang. Aduh, nggak terima di sini modal baca. Gimana saya mau jelasin ini mau nggak dikasih kesempatan? Yang kamu mau jelasin apa coba? Yang kamu mau jelasin ayat apa, pasal berapa? Yang kamu mau jelasin apa? Ya jelasin. Kitab apa yang mau kamu jelaskan? Pasal berapa, ayat berapa? Silakan. Saya bukan mau jelasin kitab, tapi saya Jumat tadi dia mengatakan bahwa udah ganti aja, ganti enggak orang nggak ngerti gimana apa-apa. mau dijelasin coba? Nggak bisa, kamu nggak punya kapasitas nggak punya menjelaskan, Bang. kapasitas kok. Nggak ada. Kecuali Kamu kamu tahu kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, sehingga kamu tahu konteks yang mau kamu jelaskan. Kalau nggak ngerti apa yang mau kita dengar. Nah ini Bang Zuma tadi mengatakan bahwasanya imam-imam kepala. Nggak, saya baca dalil. Ada dalilnya. Dalil yang mana? Lama. Aduh, paren Kristen ini. Mau tanya Al-Quran boleh apa tidak nih? Tidak bisa. Gak bisa. Kenapa tidak bisa? Bibel aja kamu nggak paham. Kamu kalau mau bertanya tentang Al-Quran, ibarat anak TK mau bertanya tentang ilmu kedokteran, nggak cambung, nggak nyambung. Kapasitas otak nggak bisa, nanti pecah otak kamu. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong, pendusta. Ya. Kamu yang mengada-adakan, kamu mengatakan tidak ada hubungannya antara tentara Romawi dengan Yesus. Itu namanya kucluk. Loh, emangnya Yesus itu tentara Romawi? Apa hubungannya? Saya tanya. Itu adalah asumsi dari imam-imam kepala, Bang Juma. Makanya saya jelasin. Asumsi dari imam-imam kepala katanya. Ilmumu dengan imam-imam kepala yang ahli Taurat itu apa dibandingkan kamu? Nah, makanya saya jelasin. Justru karena Yesus pada saat itu membuat mukjizat, mereka ini dalam persaingan agama, tidak ada konteks dalam penjajahan. Persaingan agama. Di mana ada persaingan agama antara Yesus dengan Yahudi? Koplak. Nah, Yesus kan memberitakan hal-hal yang benar. Jadi imam-imam kepala ini merasa tersaingi mereka, merasa terusik mereka, sehingga merencanakan hal-hal ini tidak ada hubungan dengan penjajahan Roma. Lah, kan koplak kan. Padahal ayatnya ngomong begitu kan. Ayatnya bunyinya kayak gitu. Kitabnya ngomong begitu, disangkal sendiri. Inilah kalau nggak ngerti. Jadi kitab kalau apa, pasal kita berapa, baca ayat kitab berapa. itu, Mas, halo. Tidak. Kitab itu kan berisi informasi, tidak semuanya itu. Ini jemaat biasa aja bisa berbohong kayak begini. Gimana pendetanya ya? Berbohongnya gimana? Jemaat biasa aja bos besar sekali. Nafsu bohongnya gimana pendetanya? Nafsu bohong gimana? Anda mengatakan tidak ada hubungannya. Coba, tidak ada hubungannya. Saya kesempatan untuk ngobrol dulu. Saya dengerin dari tadi loh ketika. Silakan kamu ngobrol kalau tahu apa yang dibahas. Jemaat sudah Ini tidak ada ilmu, sombong. Yang dibahas aja nggak ngerti kok mau jelasin apa yang mau jelasin. Gimana mau dijelasin kalau nggak dikasih kesempatan? Coba kau sebutkan kitab apa, pasal berapa, ayat berapa yang kamu mau jelaskan. Ini saya jelasin ya. Kalau bisa diam kan? Iya. Apa yang kamu mau jelaskan apa? Saya tanya dulu yang mau kamu jelaskan apa? Menjelaskan bahwasanya tidak ada hubungannya Yesus dengan penjajahan Romawi. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Maksudnya? Dari mana kamu tahu? Malah bertanya, bingung sendiri. Di Alkitab lah. Alkitab pasal berapa? Ayat berapa? Kitab apa? Nomor berapa?
di 44 Injil ada kisah ini. Saya ceritakan. Iya, di 44 Injil itu kan. Gimana? Ini kalau jemaat biasa aja ini nafsu sekali jadi pembohong, gimana pendetanya ya? Jemaat biasa aja gila bohong, gimana pendetanya? Aduh, agama kok diselimuti dengan kebohongan. Ngomong aja sudah dibilang bohong. Itulah memang itulah ajaran kalian. Bentar nih Bang. Kok katakan tidak bohong? Kok katakan tadi tidak ada hubungannya? Memang ajaran kalian yang mengatakan seperti ini tidak mendengarkan penjelasannya. Memang apa yang kau jelaskan? Apa sama dengan yang kau jelaskan itu apa? Yang saudara jelaskan itu apa? Ya ini saya mau jelasin. Apa? Kau menjelaskan itu harus ada data. Apa yang kau menjelaskan? Mas, tidak harus pakai data, Mas, karena saya lupa. Artinya kau mau jadi penipu di sini kan? Bikin malu. Ini tidak benar. Jadi kita suruh dengerin asumsi gitu. Aduh, bukan asumsi. Ini saya jelasin salah satu aja. Udah. Enggak perlu ada penjelasan. Orang enggak ngerti apa yang mau kamu jelaskan. Kami nggak mau dibohongi, Bung. Cukuplah kalian yang dibohongi sama pendeta. Kalian yang dibohongi. Kalian tahu Quran itu emang sebenarnya gimana? Lari ke Al-Quran. Dibel nggak paham lari ke Al-Quran. Alamak. Oteng. Tahu nggak kamu? Oteng. Bener apa enggak? Ketinggian ilmumu. Ini tentang tentara Romawi aja kamu nggak tahu ada hubungannya dengan Yesus. Kau bilang ada. Coba dijawab kalau memang ya. Bang Muhammad masih hidup ketika Quran ditulis. Coba. Udah. Turunin nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Ganti. Sekarang kalau saya tanya juga pertanyaan yang sama, Lukas, ketika Lukas menulis Yesus masih hidup. Yesus sudah naik ke surga dan masih hidup tidak? Masih hidup tidak di bumi dia? Tidak. Terus Lukas dapat informasi dari mana? Ya Lukas itu muridnya Yesus. Ini ya Bang Joma ya. Orang Kristen itu menjadi Kristen karena bohong, karena dibohongi, karena ditipu gitu. Itu yang dibohongi. Quran ditulis aja. Nah sekarang Lukas menulis itu ilmunya dari mana? Lah dia bersama-sama dengan Yesus. Kapan dia tuliskan Lukas? Tulisannya Lukas setebal itu dia hafal? Dia hafal. Emang kenapa pertanyaan itu tidak boleh ditanyakan kepada proses kamu tajam ke Al-Quran padahal ilmu Bibelmu itu nih. Ketika saudara dengar, ketika saudara bertanya, apakah Al-Quran sudah dituliskan ketika Nabi Muhammad itu masih ada? Saya katakan Al-Quran dihafalkan dan dituliskan. Ketika Rasulullah SAW dihafalkan, oke? Tidak ada bukti. Dihafalkan. Nah, sekarang Lukas, dengar. Lukas menuliskan kitabnya yang sebegitu tebal. Paulus juga begitu tebal tulisannya. Apakah itu dihafalkan oleh Lukas? Quran gimana? Apakah Lukas menghafalkan? Ketika Yesus terangkat ke langit, apakah Lukas menghafal? Karena pada saat Yesus ada di bumi, Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi Lukas, saya tanya samamu, sumber Lukas menulis itu dari mana? Jawab. Kita mengimaninya. Udah turunkan. Satu dikit. Ada ilmu percuma. Maksudnya ini kawan-kawan Kristen ini nggak ngerti ya. Lukas itu bukan bagian dari 12 murid Yesus. Bukan muridnya sama sekali bukan. Makanya saya tertawakan tadi. Orang kita ini koplak-koplak, sejarah kitabnya sendiri aja nggak paham kok. Setengah mati dia cari pelampung tadi ya. Napasnya sudah di kerongkongan. Untuk diminta diturunkan. Apa pendetanya nggak ngajarin gitu? Gilbert Louis Mondong, Ezra Solo nggak mungkin. Kalau diajarin mereka jadi kurang jemaat dong. Perpuluhan gimana? Kurang dong perpuluhan. Ya. Iya. Ada nggak pendeta menyampaikan begini? 4 kitab itu ditulis setelah 350 tahun kemudian. Ada enggak? Mereka mengatakan
Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis pada zaman Yesus. Mereka menjadi saksi mata. Itu yang disampaikan. Padahal faktanya tidak demikian. Gitu loh. Iya. Mana ada pendeta jujur? Allahu Akbar, Masya Atau Allah. mereka memang nggak tahu ya, Akhi ya? Kalau 4 kitab mereka itu ditulis ratusan tahun kemudian itu. Kalau pendeta ada yang tahu, ada yang pura-pura tidak mau tahu. Yang dia tahu itu yang hanya perpuluhan saja. Ada hubungannya dengan bisnis perut, nah itu. Kalau lain daripada itu nggak mau dia. Makanya lebih besar nyanyi-nyanyi daripada yang lain. Ya, usul saya untuk para pendeta yang di bawah ya, yang Anda mungkin masih malu-malu, ajari jemaat Anda itu supaya ketika naik debat dengan kita nggak malu-maluin. Gimana, ada-ada aja Sugi. Pendeta Martinale, akal ada racun bagi Kristen. Jadi kalau orang mau jadi Kristen itu akal harus dipensiunkan. Yang lebih utama itu pejamkan mata, tangan di depan dada, habis itu menyanyi, keluarkan air mata. Begitu besar pengorbananmu ya Tuhan, Kau tumpahkan darahmu dan dagingmu, Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Udahlah, jelek mukanya, suaranya fals, mulutnya bau ketek, nggak pernah mandi, konyol lagi, hidup pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah izinkan saya naik ke Komal Bang. Islam Kristen Bang? Islam Bang, Muslim Oh, saya Islam. Bang. Alhamdulillah. Ya, karena gini Bang ya, seperti tadi sore itu ada orang Kristen naik mengucap salam fasih banget Bang. Saya tanya, kamu Islam Kristen? Kristen Bang. Emang nggak boleh ngucapin salam? Ya nggak boleh, kitabmu bukan saya bilang kan. Wah, kaget ya. Nah, lanjut Bang. Siap Bang. Bang, ini saya ada pertanyaan untuk Bang Zuma Bang. Ini pertanyaan saya tanyakan untuk pribadi saya sendiri sih Bang sebenarnya. Jadi gini Bang, pertanyaan saya Bang, kan ada beberapa suku di Indonesia dan di dunia ini kan Bang, mereka itu terisolasi gitu Bang. Mereka tertutup dari teknologi dan lain-lain Bang. Nah pertanyaan saya gini Bang, jika mereka tertutup gitu kan Bang, otomatis kan agama juga tidak menyentuh ke mereka kan Bang. Bagaimana nasib mereka kelak di akhir zaman di padang mahsyar? Bagaimana nasib mereka Bang yang tertutup dari agama Muslim Bang? Mohon dijawab Bang. Terima kasih. Iya. Jadi tak ada hukum bagi mereka yang tidak mengetahui tentang Islam. Bukan karena faktor mereka tidak mau tahu, tapi benar-benar tidak ada akses menuju ke sana. Gak ada hukum. Tapi kurasa itu memang masih ada ya. Masih ada ya daerah di Indonesia ini yang tak tersentuh internet. Atau Papua di pedalaman itu yang masih di atas rumah pohon itu, orang-orang itu belum kenal itu. Tapi kenapa bisa kita tahu kalau mereka ada? Tentu mereka juga tahu dong kalau kita ada, peradaban ini ada. Masih ada. Oh. Ya, tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak tahu. Surah Al-Isra ayat 15, ayat-ayat terakhir. Dan kalaupun misalnya mereka tahu, ya kita serahkan kepada Allah. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'i ilal Islam. Karena yang dianggap sebagai pembohong adalah mereka yang sudah sampai Islam kepada mereka tapi masih juga menyembah pada yang lain, masih juga menganut agama lain. Tapi kalau Islam tidak pernah sampai kepada mereka, kira-kira dasar pijakan untuk menghakimi atau menghukumi mereka itu dengan kufur, apa dasarnya? Sementara kufur itu yang menolak, yang menutup diri. Nah, lain cerita kalau memang mereka sengaja tidak mau tahu.
Seperti itu, Bang. Baik, Bang. Itu saja sih, Bang, yang saya ingin tahu, Bang. Iya, dibaca ini, Bang. Surah Al-Isra ayat 15 di bagian terakhir itu. Di situ dikatakan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Oke, Bang Blake. Ya, Bang, makasih banyak, Bang. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Ya. Pelan-pelan suaranya, Bang. Ada bayi lagi tidur. Dia udah main tadi, udah keluar main. Bentar lagi dia datang. Bentar lagi tuh. Udah, jadi sebelum belum. Dia lagi main di luar. Oh iya, Bang. Rasmi, silakan Rasmi, mumpung lagi main bayinya. Siapa lagi main? Ada bayi Tuhan lagi bercanda sama teman-temannya. Mainnya kayak mana? Main disuruh ibu, main peta umpat. Itu main-main, Bang, bukan main. Main-main. Abang ini. Iya, main-main ya. Lagi main-main di taman surga. Ya. Oke, lanjut. Oke, nih ya, Bang, ya, kita kembali ke saya tadi ya, Bang. Masih di situ juga. Oh, bentar. Enggak, bentar. Ini tadi katanya gara-gara prajurit Romawi katanya tadi itu Matius 27 ayat 17 sampai Matius 27 ayat 17 sampai 18 ya. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, ya di sini. Jadi orang-orang Farisi itu dan imam-imam Taurat dan imam-imam kepala menyerahkan Yesus itu karena dengki. Jadi bukan karena prajurit Romawi, bukan karena prajurit Romawi ya. Bukan karena nubuat, bukan karena dosa waris. Iya, karena dengki, tetapi memang dengki. Itu sudah ditetapkan gitu. Sudah ditetapkan. Ditetapkan di mana? Ditetapkan. Itulah misi yang dibawa anak Allah datang itu dari surga. Informasi ditetapkannya itu dari mana? Itu ditetapkannya itu maksudnya? Informasi ditetapkan sebagai orang yang mati karena dengki itu di mana? Oh, bukan. Itu kan tadi Abang bilang apa siapa Yesus tadi? itu diserahkan untuk disalib karena orang-orang Yahudi dengki, bukan karena nubuat. Kan Abang bilang tadi Kayafas, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala bersepakat untuk membunuh Yesus karena dengki prajurit Romawi, Abang bilang kan? Karena kekaisaran kerajaan Romawi akan merampas bangsa mereka. Iya. Jadi kan saya jawab di sini bukan karena kekaisaran Romawi, tetapi karena orang Farisi, imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu karena dengki kepada Yesus. Karena dengki kepada Yesus. Karena apa? Dengki karena dikatakan Yesus itu adalah berarti Yohanes bohong. Apa namanya? Raja itu tadi, karena Yesus itu dikatakan raja damai, raja untuk orang Yahudi, raja orang Yahudi dikatakan, makanya mereka dengki. Masakan Musa yang menyelamatkan mereka dari penjajahan, mereka bersekongkol membunuh Musa. Hezekia bersekongkol membunuh Hezekia karena Hezekia menyelamatkan mereka dari penjajahan. Gedeon menyelamatkan mereka dari penjajahan. Masakan dia sepakat juga membunuh Yesus karena Yesus mampu menyelamatkan mereka dari penjajahan? Kan lucu.
Bang, ini ahli-ahli Taurat ini kan bukan imam-imam kepala, ini kan bukan orang Israel. Kalau mak, ini Yahudi. Yang abang bilang itu tadi orang Israel itu. Jadi kan banyak sudah sebelum Abraham dan keturunannya kan sudah banyak manusia di dunia ini seperti keturunan Adam, Kain dan Kain. Yang berlanjut ke keturunan Abraham itu bukan Kain loh, tetapi Sem, anak yang ketiga. Jadi Kain kan menjadi apa? Menjadi di bawah kekuasaan iblis dia. Ya iya dia itu hubungannya, mereka itu dikuasai iblis, mereka ini dikuasai iblis, mereka lah orang-orang Farisi ini ahli Taurat yang tidak menyukai kedatangan Yesus ke dunia gitu. Jadi bukan orang Israel yang abang bilang Hizkia, siapa tadi? Hizkia itu orang Israel, bukan orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat, bukan mereka itu bang, beda. Tetapi itu adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu mereka, biar tahu abang bedanya. Apa hubungannya ya? Sekarang orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama sepakat membunuh Yesus. Itu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu yang bersepakat membunuh Yesus. Israel itu siapa? Tunggu dulu deh. Saya tanya Israel itu siapa sih? Israel itu anaknya Abraham, anaknya Ishak. Yang disebut Israel itu siapa? Yakub. Anaknya Ishak, Yakub. Yakub disebut Israel. Nah, sekarang orang-orang Yahudi itu anaknya Yakub bukan? Bukan. Anak keturunan Yakub bukan? Bukan. Bukan orang orang Farisi. Dengar. Ini jangan-jangan Yahudi itu dari keturunan siapa Yahudi? Coba kita urut. Yahudi itu keturunan dari siapa? Bahaya berasmi ini. Ini aduh parah ini. Ini kamu ditertawain orang Kristen loh. Yahudi ini bukan asal mulanya ditertawain. Saya tanya Rasmi, Yahudi ini asal usulnya dari siapa? Orang Farisi ini, kan aku bilang tadi orang Farisi, orang Farisi. Tadi kan kita bahas ada orang Farisi, ahli Taurat, bukan orang Yahudi. Tadi kita bahas ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Orang Yahudi itu tadi juga. yang kita bahas. Itulah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, makanya mau membunuh Yesus. Apa kata Yesus kepada mereka? Kalau engkau keturunan Abraham, engkau akan menuruti perkataanku, tetapi iblislah bapamu. Itu perkataan Yesus kepada keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ada ayatnya kan? Ada kan ayatnya? Iblislah bapamu, kata Yesus kepada mereka. Ya? Yohanes 8 itu. Berarti Paulus ini bukan keturunan Abraham dong ya? Siapa? Paulus? Paulus bukan. Paulus orang Farisi. Jadi bukan keturunan Paulus Yakub. orang Farisi. Jadi bukan keturunan Yakub. Yesus memilih Paulus untuk jangan ketawa gitu dong. Paulus ini orang keturunan Yakub atau bukan? Kalian. Keturunan Yakub atau bukan? Ngerti kalian. Enggak, saya tanya. Paulus? Iya. Paulus? Bukan. Iya. Paulus itu orang Farisi. Aduh parah. Ini jangan-jangan Farisi aja dia nggak ngerti apa artinya Farisi. Jangan-jangan nggak ngerti dia. Apa Farisi? Kan aku katakan tadi orang-orang Farisi, saya tanya Taurat, orang Farisi ini apa artinya? Itu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Dengar pertanyaan saya dengar. Itu Farisi itu artinya itu bisikan apa? setan tahu. Ya ampun, seram. Pulanglah kau ke gunung. Orang nggak ada ilmu tapi debat ini. Jadinya jangan mempermalukan nenekmu. Memalukan. Farisi ini Rahmi
Rasmi, dengar. Farisi ini adalah sekte atau denom di dalam agama Yahudi. Ngerti enggak? Wah, parah kau ini. Rasmi cucuku. Iya, betul. Tetapi apa perkataan Yesus kepada mereka? Kalau engkau keturunan Abraham, engkau akan menuruti perkataan Abraham. Menunggumu, anakku. Tetapi iblislah bapamu, kata Yesus kepada mereka. Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku keturunan Benyamin, beraliran Farisi. Gimana sih? Ngajak debat, wah parah. Hai, masuk lah anggota. Mana ini? Oten yang pinter dong naik, biar nggak bikin saya stres. Oh, Farisi aja nggak ngerti. Kenapa disebut Farisi? Karena ini dia menjelaskan tentang Taurat. Itu Farisi. Aduh, Rasmi. Iya, sama kayak orang Abang menjelaskan Taurat, tetapi bukan berasal dari keturunan Abraham, yang bukan berasal dari Allah. Kalau Farisi gitu loh, bukan keturunan baca Abraham. dulu Filipi 3 baca nomor 5. Paulus keturunan Saya tanya, Benyamin. siapa nenek moyangnya Farisi? Kalau bukan keturunan Abraham, siapa nenek moyangnya Farisi? Ya mana tahu, nggak urusan. Nggak urusan. Untuk apa kurusi orang yang mau membunuh Yesusku? Coba dulu kutanya kamu. Untuk apa kurusi orang yang membunuh Yesusku? Kalau bisa pun aku bunuh dia. Ngapain aku kurusi? Ngomongnya Anda bikin malu. Masa kau bilang Paulus itu apa? Paulus itu bukan orang Yahudi. Gimana ceritanya? Bukan keturunan Abraham. Padahal Farisi itu hanya sebuah gerakan atau organisasi lah. Organisasi. Itu Farisi. Dia dari mana? Iya, itu organisasi keturunan Abraham. Iya kan aku bilang keturunan Abraham tidak berasal dari Allah. Makanya Yesus katakan kepada mereka, iblislah bapamu. Gimana sih? Paulus itu yang dimaksud. Loh, bukan Paulus. orang Farisi tadi. Ya, Paulus orang Farisi. Ya, Paulus orang Farisi, tetapi Yesus sudah memilihnya. Yesus sudah memilihnya dan Yesus tidak ada mengatakan kepada Paulus. Yesus tidak ada berkata kepada Paulus, iblislah bapamu. Itu dikatakannya kepada orang Farisi, bukan kepada Paulus. Pauluslah itu ya, yang disebut iblis. Mau kita buktikan? Bukan. Mau kita buktikan? Ayo buktikan. Oke, baik. Di situ dikatakan 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Iblis saya menjadi bapakmu. Sementara Yesus mengatakan jangan menyebut siapapun bapak di muka bumi ini. Matius 23 nomor 9. Jangan kau menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Kenapa Paulus mengaku bapak? Ayo. Bisa saya sanggah? Ya, biar saya sanggah nih ya. Oke. Ya. Jadi Kisah Para Rasul 9 ya itu tentang Saulus ya, yang disebut juga dengan Paulus ya. Dalam perjalanannya, Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena memang mereka mendengar suara itu seperti cerita apa? Firman Tuhan.
Sabda Yesus. Iya, Tuhan. Iya, iya. Iya. Tuhan yang mana berfirman Iya, begitu? bentar. Iya, Yesus nih, Yesus. Ya. Oh, Yesus yang berfirman itu. Kan ada nih bacaannya. Ada bacaannya Yesus ini. Ya. Masalahnya kita lanjut lagi. dulu Ya, bentar. silakan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, ini yang dari sedang banyak dibaca orang, ini firman Tuhan atau apa? Sabda ya, Yesus. firman Tuhan menyuruh Ananias menjumpai Saulus di jalan yang lurus. Bukannya itu pengantar Kisah Para Rasul itu pengantar Lukas. Lukas yang menulis. Dari mana Lukas dapat informasi itu? Ya kan karena ini kan kisah para rasul. Iya, dari mana Lukas dapat informasi? Lukas dan Paulus seperjalanan. Berarti dari Paulus. Seperjalanan. Berarti Paulus yang menceritakan. Tuhan, kan ada firman Tuhan di sini itu pengalaman Paulus diceritakan ke Lukas. Kan gini loh bang, kan kita kan membahas Alkitab. Jadi aku membacakan Alkitab. Gitu. Iya, maksudnya itu dituliskan oleh Lukas berdasarkan kesaksian Paulus, begitu. Enggak, mereka seperjalanan mereka. Berarti informasi yang ditulis Lukas ini informasi dari Lukas, bukan dari Yesus kan? Kan di sini ada juga Ananias loh. Ini kan yang disuruh untuk menyembuhkan. Cerita ini semua diceritakan oleh Lukas ke Paulus ke Lukas. Ananias manusia kan, Bang? Ya, Ananias manusia kan? Ya kan? Yang jadi menceritakan dia ada Lukas. Ada saksi pada masa itu Ananias, bukan yang cuma menceritakan Paulus ini Lukas aja. Cerita ini berasal dari Paulus, bukan dari Tuhan, bentar, bukan dari Yesus. ya, Bang. Oke, lanjut. Ya, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ini cerita dari mana? Untuk memberitakan, ya tunggu dulu Bang. Ini cerita kalau Ananias terima firman dari mana? Kan harus Yesus yang menjelaskan. Tuhan, firman. Iya. Dari siapa yang Tuhannya di situ yang berkata kepada Ananias, kepada Lukas? Yesus, Bang. Kapan Yesus sudah tak ada di bumi. Ini Yesus kan tadi ini Bang, dengar ya Bang. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Tapi dia. Yesus mengatakan, jangan kamu percaya, bagaimana dong? Di mana? Apanya jangan kamu percaya apanya? Jangan kau percaya kalau ada orang mengarang cerita, ketemu dengan Mesias, ketemu dengan saya. Jangan kau percaya, kata Yesus. Sebab ya kan itu kan orang, Bang itu kan orang. Makanya dengar aku baca. Ya kan itu orang. Jangan percaya kalau ada orang. Jangan kau percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu dengan saya. Nah sekarang ini yang bercerita di sini kan Paulus. Yesusnya mengatakan jangan kau percaya. Ayo. Akan di situ kan orang, Bang. Itu dikatakan kepada siapa? Yesus kan Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di sini, lihat ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab
Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Diulang-ulang Yesus untuk diingatkan kepada muridnya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau orang berkata, lihat ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia itu. Jadi kalau cuma di Damsyik cahayanya, cuma Paulus yang lihat, itu palsu itu. Yesus mengatakan nanti kedatanganku itu cahayanya dari timur sampai ke barat, semua orang tahu. Ini cuma Paulus saja. Arti itu bukan Yesus yang datang. Bukan Yesus yang datang itu. Genderuwo mungkin. Ya, bentar ya Bang ya. Yesus katakan, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada di padang gurun, ada di bilik gitu ya kan? Kan Paulus enggak ada berkata seperti itu, Bang. Lah, dia bertemu di padang gurun. Di padang gurun. Ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di bilik, kan enggak ada perkataan Paulus seperti itu. Jadi siapa yang ditemui Paulus pada saat dia di padang gurun ke Damsyik? Siapa? Tarsan. Kan ini kan enggak ada di padang gurun di sini dikatakan, Bang, dalam perjalanannya ke Damsyik. Itu jalan menuju ke Damsyik itu bukan padang gurun. Ya kan enggak ada dikatakannya, Bang, ada di padang gurun. Ada di bilik, kan enggak ada kan Paulus bercakap seperti itu kan. Bang, baca nih Paulus itu ini. Paulus itu bertemu dengan Yesus ngakunya di padang gurun. Ketika dia ke Damsyik itu jalan menuju ke Damsyik itu tidak ada hutan, semua padang gurun. Ketika Paulus berjalan, kemudian dia tiba-tiba mendengarkan suara dari langit, ada cahaya dari langit, itu di padang gurun itu, bukan di sawah, bukan di hutan. Enggak ada, Bang, di sini, enggak ada di padang gurun, Bang, ya. Ya bentar dulu, kan aku kan baca Bibel kan, baca Alkitab, ya kan. Jadi Paulus itu melihat Yesus, mendengar Yesus di mana, Dang? Pitokosim. Kita kan membahas yang tertulis di ya kan, Bang? Kan Yesus mengatakan waspadalah, camkanlah. Aku sudah mengatakannya kepadamu. Kalau ada orang yang mengatakan di padang gurun, kan Paulus nggak ada mengatakan Yesus ada di padang gurun, kan nggak ada Paulus bilang kayak gitu. Kan, Bang? Kalaupun bukan di padang gurun, baca nomor 23-nya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, atau lihat Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Nah sekarang Paulus ya kan ini mendengarkan, Paulus mendengarkan suara, mengaku melihat sinar itu di mana dia? Di hutan, di sawah, di laut, di kebun? Oh, Bang. Di mana? Ya. Yang berkata kalau ada orang yang berkata Yesus ada di padang gurun, itu kan Yesus yang berkata kepada umatnya, ya kan? Iya. Tetapi Paulus tidak ada mengatakan kayak gitu. Nah, siapa yang mengatakan Yesus ada di padang gurun? Nah, setelah itu siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Ketika dia ke Damsyik, siapa yang pernah mengaku bahwa dia mendengarkan suara dari langit? Mengaku bertemu Yesus. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nah, tuh. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Ayo. Ya, ini aku baca nih ya, Bang, ya, ayat 10 nih ya. Enggak usah, di Damsyik, pertanyaannya. Ya bentar. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, ya. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Berarti di sini ada juga peran Ananias ya, Bang, ya. Ananias juga kena fitnah. Siapa? Di mana kemudian Ananias ketemu Yesus? Sekarang saya tanya, siapa yang bertemu dengan Ananias? Siapa? Yesus juga. Yesus. Nah, iya. Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dan melihat saya, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Percayalah atau gimana?
Kata Yesus jangan kamu percaya. Di sini dengar, di sini firman Tuhan kepada Ananias ya Bang ya. Kan ada firman Tuhan tertulis di sini untuk Ananias. Iya, itu kan mengaku bertemu Yesus. Di mana firman Tuhan kepada Ananias? Di mana tertulis Bang? Di mana tertulis? Di mana tertulis firman Tuhan kepada Ananias? Kepada Ananias ya Bang, kepada Ananias. Di sini Yesus mengatakan, kepada Ananias, jangan kepada orang. Jangan Ananias kepada itu orang, kepada bukan Ananias. Orang. Ananias bukan orang. Lah namanya itu orang nggak ada disebut namanya. Ini kan ada namanya. Lalu siapa yang dimaksud Yesus ini? Kalau orang itu banyak, orang banyak. Iya, nah siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Orang. Coba sebutkan satu. Yang mengaku bertemu Yesus siapa? Satu. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Yohanes tidak pernah, Thomas tidak pernah, Maria tidak pernah, bahkan ibunya tidak pernah, adik-adiknya Yakobus tidak pernah, Andreas juga tidak pernah, Simon tidak pernah. Lalu siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Siapa? Satu. Oke, ini Bang ya, sebut. Ya. Satu. Siapa? Yohanes 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kamu kemana? Kata mereka kepada Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Dan waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas dan Simon Petrus. Ya kan, diikutinya Yesus kan, jumpa kan, tinggal bersama kan Bang. Terus? Siapa yang pernah bertemu dengan Yesus di situ? Tapi ini udah saya baca tadi Bang, Andreas. Ya, Andreas. Terus apa kata Andreas tentang Yesus? Tuhan. Yesus itu Tuhan, kata Andreas. Siapakah engkau Tuhan? Gitu. Andreas. Kemudian siapa lagi? Ini nampak keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah ini ya kan. Andreas, siapa lagi? Yohanes ya. Di mana Yohanes ketemu dengan Yesus setelah Yesus terangkat ke langit? Oke, bentar. Ini Yohanes yang ini, Yohanes 1 ayat 29. Itu sudah terangkat atau belum? Harinya. Yang sudah, Yesus sudah terangkat, yang Yesusnya sudah terangkat ke langit, tiba-tiba dia mengaku bertemu dengan Yesus, itu siapa? Satu. Oke. Gini ya Bang ya. Yesus ini kan anak Allah yang datang dari surga ya. Allah yang dari surga itu adalah roh, ataupun di kitab Taurat dia kan datang berupa cahaya, kalau tidak api kan gitu. Jadi dia setelah Yesus terangkat ke surga ya kan, dia kan kembali menjadi roh, satu dengan Bapa. Makanya dia penampakannya melalui cahaya lagi, kembali seperti di kitab Taurat. Tapi kan Yesus mengatakan, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua itu nanti seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu tanda kan Bang, iya, ini kan berkali. Iya, kalau tapi Yesus mengatakan, memang Yesus mengatakan, kalau Yesus datang, setelah Yesus pergi siapa yang datang? Kalau Yesus datang kedua kali Bang, dia sama seperti kedatangannya yang pertama kali Bang. Ya? Enggak, bukan, sama seperti dia yang terangkat ke surga.
Berasmi tidak begitu. Sekarang begini, setelah Yesus terangkan, yang datang adalah nabi kebenaran. Itu satu. Dia nanti datang kedua kalinya setelah mau kiamat, di akhir zaman nanti. Belum sekarang. Berarti kedatangannya kepada Paulus itu pembuktian penggenapan nubuatan nabi palsu. Emangnya Yesus teh celup naik turun gitu. Kan Yesus mengatakan, iya, karena Yesus dia anak mengatakan, Allah. Setelah aku Yesus pergi, itu kan anak Allah, jadi dia bisa naik turun. Itulah tandanya kalau dia justru Tuhan. Yesus bisa dia naik mengatakan, jangan kau percaya, camkan camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku itu nanti di akhir zaman seperti kilat. Di akhir zaman seperti kilat. Kilat yang menyambar dari timur ke barat. Jadi kalau cuma Paulus sendiri yang melihat itu, jangan kau percaya, kata Yesus. Menurut Yesus. Menurut kau. Menurut Yesus. Menurut kau. Mati aja. Aduh, parah ini teman-teman Kristen, tidak ada yang berilmu. Oke Bang. Tetapi kan Paulus kan tidak ada mengatakan kalau Yesus ada di padang gurun. Saya baca nih di kisah para rasul semua tentang yang dituliskan oleh Paulus nggak ada di sini. Paulus mengatakan Yesus di padang gurun. Jadi Paulus itu melihat Yesus di mana? Di kebun, di laut. Kan di sini dikatakan. Di sawah. Kan di sini Bang. Kan di sini pun dia dikatakan tidak ada dia. Paulus mengatakan dia melihat Yesus. Apa katanya kepada orang Yahudi? Siapakah tidak engkau? Melihat apapun kan katanya. Itu baca kisah para rasul 22 nomor 9. Siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Para kali Kisah para rasul 22 nomor 8. Kan di situ kan Saulus bertanya, Bang. Jadi kan bedakan dong antara bertanya sama mengatakan. Berarti cerita itu mengisahkan Paulus bertemu dengan siapa? Kan bertemu dengan Yesus, ya bertemu Muhammad. Pengikut diam dulu, pengikut. Enggak usah ngomong dulu, diam. Ayo. Jadi Paulus di situ dari cerita itu mengaku bertemu dengan siapa di situ? Kan di sini pun Bang, di sini kan dikatakan tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Jadi kan di sini kedengaran oleh dia suaranya Bang dikatakan. Enggak ada dia katakan Yesus ada di padang gurun, enggak ada. Nah, itu nomor dan kedengaran olehnya suatu suara. Siapakah engkau Tuhan? Ya, suara dia nggak katakan bertemu, dia nggak ada katakan Yesus di padang gurun. Apa katanya? Suaranya siapa itu yang didengarkan? Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan Yesus yang mengatakan, bukan Paulus. Ini karangan dari mana? Ya. Bang, yang abang bilang tadi kalau ada orang Yesus yang kau aniaya itu kan Yesus di sini yang berkata, bukan Paulus. Sekarang mari kita lihat surat Galatia 1. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan karena oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus yang telah mengutus dia. Sekarang di mana dia kenapa bisa dia mengatakan diutus oleh Yesus? Kan dia sudah mendengar suara Yesus. Nah, kalau Paulus sekarang ditanya,
kalau sekarang ditanya keturunan Abraham yang tidak ini berasal sekarang dari Paulus Allah. kalau ditanya Paulus, apakah kamu pernah bertemu Yesus? Apa jawaban Paulus? Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Paulus, apakah kamu pernah bertemu Yesus? Apa jawaban Paulus? Makanya tinggalkanlah agama yang diajarkan dari nabi palsu. Karena Yesus mengatakan itu. Kalau Paulus tidak mengaku bertemu dengan Yesus, lalu dari mana 14 bukunya itu didapatkan? Ayo resmi gunakan akal. Pada waktu Bang, itu, abang jika tuh yang ada gunakan orang berkata akal, ke Bang. kamu, Bang, nih lihat dengar, Mesias Bang. ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias siapa? Bang, dengar nih Bang ya, dengar. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, ini kan firman Tuhan kepada Ananias. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ya itu semua untaian. Itu untaian cerita orang-orang si nabi palsu yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ananias lah dibawa-bawa. Itu cerita-cerita yang Yesus minta diwaspadai orang-orang itu. Alamak, gimana dong? Di sini ada Ananias, di sini ada Ananias. Iya kan Yesus mengatakan apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Siapa? Baca sesuai yang tertulis loh Bang ya. Ya itu yang abang baca itu Yesus yang berkata, bukan Paulus. Siapa gitu yang loh. mengaku pernah bertemu dengan Mesias? Gini Bang, bentar. Bang, itu perkataan Yesus sebelum dia mati disalib ya. Iya, itu perkataan jadi ketika Yesus dia sebelum dia mati disalib. Bu Rasmi, kan ketika Yesus sudah terangkat ke langit, bentar. Ini kan abang sendiri, yang mengaku bertemu Mesias. Itu siapa? Abang sendiri tadi yang mengatakan. Abang sendiri tadi yang mengatakan kalau Paulus ini bertemu dengan Yesus setelah Yesus naik ke surga. Jangan suka-suka abang dong. Itu yang abang bilang tadi perkataan Yesus sewaktu masih di dunia. Tetapi ini perkataan Yesus kepada Paulus sesudah Yesus terangkat ke surga. Ya bedakan dong ya Bang ya. Bang Zuma, izin kita ganti aja ya biar Rasmi cebok dulu pakai air 1 sendok. Ya, Bu Rasmi sampai aja dulu ya. Istirahat bener, kita gantian coba sama yang lain. Bisa? Oke. Ya. Oke, kita sambut dulu kumis kucing. Selamat malam Islam atau Kristen. Assalamualaikum kalau Islam. Kumis. Ya. Nasrani Bang. Oh Nasrani. Ya. Apa yang ingin disampaikan Bang? Enggak cuma mendengar-dengar aja. Oke. Aja. Ikutlah tertawa kalau Bu Rasmi lagi melucu Bang. Apa mau ditertawakan Bang? Jangan aku sendiri yang ketawa. Bu Rasmi lagi lucu-lucunya itu. Dia lagi sibuk Bang. Oh. Atau Bang David. Tadi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Boleh bertanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh Handi, waalaikumsalam. Kalau boleh bertanya sekarang jam berapa ya? Jam 7 Bang, lewat 10. Terima kasih. Lanjut lagi nih, tidur lagi nih kalau gitu. Bang Yuma. Piye? Kalau kita kan di mana tuh? Kita di Jawa. Kita Islam tinggal di lingkungan Kristen. Kan kita pernah debat cuman intinya Tritunggal sama apa? Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Kita biar bisa jawab itu, kita kasih pertanyaan apa di dalam Alkitab itu. Bang David ini Islam atau Kristen Bang sebelumnya? Islam. Kita masih Islam. Maksudnya kita berusaha itu sih. Kita sering nonton video Bang Yuma soal debat, kita sampaikan juga apa responnya dia gitu, kayak
apa perjanjian lama itu kitab Yahudi, kenapa bisa di kitab Anda itu? Maksudnya kalau Yesus 100% manusia 100% Tuhan tuh, kita sebagai orang Islam responnya apa? Maksudnya dia itu tanya balik, di mana dikatakan Yesus 100% manusia 100% Tuhan, jangan mau ditipu. Iya. Gitu caranya. Kalaupun dia bilang gitu aja, sisi ketuhanannya mana? Terlalu tinggi, terlalu banyak. 0,1% aja tunjukkan mana sisi ketuhanan Yesus mana. Iya, soalnya kita itu kan jualan di depan gereja, terus kenal orang gereja. Kita nggak tahu juga kenapa bisa kenal orang Kristen yang tadinya cuma jualan, terus punya pacar Kristen, sering tepat sih. Makanya kita, Yesus itu Tritunggal, Allah Tuhan, Allah itu Esa, tapi dia 3 pribadi. Itu aja sudah bohong. Masa 1 dibilang 3 dibilang 1, itu aja bohong. Dusta itu. Iya, kita sering nonton seperti kita juga tanya gitu. Oh, berjualan di depan gereja bang ini? Jualan. Orang-orang itu sering mampir, habis itu dia ajak debat. Iya. Ya intinya kayak apa? Kayak mendoktrin gitu. Gitu. Paling ujung-ujungnya suruh nonton Bambang Nursena. Sampaikan aja, bang, tolong yakinkan saya, apakah betul Yesus pada saat bayi dia itu Tuhan? Nanti dibilangnya, oh pada saat bayi dia bukan Tuhan. Oh berarti Tuhan pernah bukan Tuhan gitu. Kalau Yesus bayi ini bukan Tuhan tapi manusia, berarti Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan. Oh enggak pernah loh. Yesus katanya bayinya Yesus bukan Tuhan, manusia, berarti Tuhan pernah berubah menjadi bukan Tuhan dong. Iya, kita sempat mikir gitu juga, cuman apa, kita itu tetap selalu ngelawan. Kita nonton video Bang Juma kan pasti tempatnya banyak kan, kita ambil, oh Bang Juma jawabnya ini kita ingat, kita tanya balik gitu. Ya cuman jawabnya muter-muter semua. Iya memang mereka itu kayak orang hanyut cari pelampung. Tai pun kalau ada di sampingnya dijadikan sebagai pelampung agar tidak tenggelam. Itulah orang hanyut. Tapi kita pernah sih bang, maksudnya kita tetap Islam, tidak pernah percaya Kristen. Cuman kita pernah ikut sekali, maksudnya dalam hati itu penasaran kan. Ternyata ibadahnya itu joget-joget, kita dengan sholat, kita kan cuma penasaran. Kita maksudnya emang ini ajaran siapa kayak gini, kita Yesus tidak pernah joget. Kita cuma diam berdiri nyanyi ini ibadahnya gitu jauh sekali, ada drum gitar. Ya, Yesus tidak pernah joget. Nah, cukup lanjut yang lain. Cuman rata-rata jawabnya itu Yesus itu kalau ya oke. Bang David, kita lanjut aja diskusinya bang. Memang begitu bang, memang begitu. Simak terus bang David ya. Nanti kalau ada sesuatu pertanyaan, nanti kalau mereka ngotot suruh aja ke sini bilang. Oke bosku, saudaraku, tetap istiqomah ya. Iya. Oke bang, terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu bang.